Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas ya. Namun sebelum itu marilah sama-sama kita berdoa semoga dimudahkan rezeki kita ya, diberikan keberkahan ya, dan dilapangkan semua urusan kita. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi jangan lupa ya bantu subscribe dan kembangkan channel kita bersama ini. Baik, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara ya menggunakan ilmu pelet agar tajrib ya, agar bisa berfungsi dengan sangat cepat. Baik, jadi begini ya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah ilmu yang ada di YouTube, TikTok dan sebagainya itu bisa digunakan atau bisa diamalkan? Jadi menurut pandangan saya secara pribadi adalah ketika keilmuan tersebut diupload ya, maka alangkah baiknya kita bilang Google tuh ya, jika kita ingin mempelajarinya. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung kita meminta izin ya, kita meminta izin untuk mengamalkan keilmuan tersebut. Itu hal yang pertama sekali. Yang kedua adalah keilmuan tersebut itu haruslah ya, bahkan diwajibkan ya, kalau saya pribadi ini ya, untuk disalin dulu di kertas yang putih ya, kertas yang putih polos ya, dan kita dalam menulisnya juga dalam keadaan bersih hadas ya, ambil wudhu dahulu seperti itu ya. Nah, barulah amalan tersebut itu dihafalkan ya. Namun hafal ini adalah dengan benar-benar hafal ya, bukan baru sekedar hafal. Jadi bisa satu napas misalkan, maka ini baru dibilang benar-benar hafal. Nah, guna daripada penghafal atau menghafalkan sebuah keilmuan yaitu agar keilmuan tersebut bisa menyatu ke tubuh kita. Nah, begitu ya. Jadi ketika ilmu tersebut sudah menyatu ke tubuh kita, barulah kita lakukan sesuai dengan tata caranya. Nah, begitu ya. Jadi itu adab dalam kita mempelajari suatu keilmuan. Nah, hal yang terpenting kedua adalah ketika kita ingin mempelajari suatu keilmuan di YouTube dan sebagainya, itu ya, ketika kita sudah meminta izin dan diberikan izin tersebut, maka secara tidak langsung maka keilmuan tersebut sudah dapat izin dari orang yang mengajarkan. Nah, pertanyaannya, ketika orang yang mengajarkan ini benar-benar tidak bisa menghubungi atau dihubungi, maka keilmuan ini juga berpengaruh ya, berpengaruh. Karena kenapa? Karena ketika kita dalam mengamalkan suatu keilmuan, maka kita perlu bimbingan jika ada masalah atau yang kita kurang paham ya. Maka ketika keilmuan tersebut yang mengajarkan tidak bisa dihubungi atau dengan cara apapun ya, dengan cara telepon, dengan cara chat ya, atau balas komentar ya, maka keilmuan itu maka saya anggap itu kurang baik ya. Karena dalam suatu pengamalan itu haruslah ada bimbingan ya. Tapi ketika ilmu itu sudah diijazahkan dan memang gurunya ikhlas mengamalkannya, apakah bisa berfungsi? Bisa ya, bisa. Jadi ketika itu langsung ingin dipelajari misalkan setelah mendapat izin dari gurunya, maka bisa juga ya, itu sudah dibolehkan berarti dan bisa diamalkan gitu ya. Namun alangkah baiknya misalnya kita langsung berkonsultasi dengan gurunya jika ada masalah ya. Tapi ketika tidak ada masalah, maka itu berarti baik-baik saja. Namun ketika yang dirasa itu sedikit bermasalah, maka hubungi gurunya untuk meminta bimbingan secara langsung ya, baik itu bertemu langsung ataupun juga berkomunikasi yang melalui WA dan sebagainya. Itu ya, itu baru keilmuan itu bisa berfungsi dengan baik, dan insyaallah mudah-mudahan akan cepat sekali tajribnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas juga adalah setelah semua itu kita lakukan dengan sangat baik ya, semua itu sudah kita lakukan ya, mulai dari menghafal ya, menyalinnya ya, terus melakukannya dengan sesuai tata cara ya, maka
ada waktu-waktu dalam penggunaannya. Nah, ini juga penting sekali ya, agar keilmuan kita ini memang mampu ya menuju target kita dengan cepat. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang begini ya. Jadi ilmu itu alangkah baiknya, tapi ini khusus yang saya upload ya. Jadi keilmuan itu waktu yang paling tepat itu di saat target kita sudah tidur. Nah, itu ya. Jadi ketika target kita sudah tidur, ya kira-kira saja jam berapa, barulah kita gunakan ya sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda misalnya bertemu dengan seseorang yang menjadi target kita ini, maka keilmuan tersebut itu dibacakan juga, ya, walaupun jarak jauh ditiupkan juga, ya, walaupun misalnya kita meniupkannya itu tiupan kita tidak sampai, namun kita tiupkan ke arahnya saja itu sudah cukup, begitu ya. Nah, itu agar keilmuan tersebut bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penyatuan secara khusus. Nah, penyatuan secara khusus ini biasanya siapkan air setengah gelas, ya, siapkan air setengah gelas, lalu bacakan mantra kita sesuai dengan tata caranya, ya. Misalnya tata caranya itu dibaca 77 kali, maka dibacakan mantra tersebut 77 kali kepada air ya, ditiupkan ya, setelah itu diminum sampai habis. Niatkan untuk menyatukan keilmuan tersebut di dalam tubuh kita ya, seperti itu ya. Maka ilmu yang akan kita pelajari ini insya Allah mudah-mudahan maka akan tajrib sekali, seperti itu ya. Nah, jadi mulai dari tata cara ya, cara penggunaannya, waktu penggunaannya, serta ini yang terakhir proses yang seperti saya jelaskan barusan. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan maka keilmuan-keilmuan yang ada di video saya ini bisa dipraktekkan dan insya Allah mudah-mudahan juga akan tajrib sekali. Seperti itu. Nah, lalu apakah keilmuan ini tidak melakukan ritual puasa? Benar. Jadi keilmuan yang saya amalkan ini atau yang saya ijazahkan ini tidak menggunakan amalan puasa, ya, atau tidak berpuasa dalam mengamalkannya. Jadi apakah ini kekuatannya akan sama? Ya. Nah, ini menurut apa yang saya pelajari bahwa setiap keilmuan itu ketika Anda lakukan di jam yang sama, jumlah yang sama, ya, dan kita lakukan berurutan setiap malam selama 7 malam, maka energi daripada suatu keilmuan tersebut akan dirasakan saat itu juga, ya, di waktu 7 malam, ya. Jadi cukup dengan 7 malam itu maka energinya itu sudah sangat kuat sekali dan bisa kita langsung praktekkan nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi yang mengamalkan keilmuan, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga akan mendapatkan suatu keberkahan ya, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kurasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya bantu subscribe ya, sebarkan kepada teman-teman, like juga ya, dan yang paling penting adalah aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi ketika saya membuat video, maka Andalah yang pertama melihatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.